Siapa di sini yang hidupnya mulus-mulus aja, lancar-lancar aja, tidak pernah ditolak sedikit pun? Ada? Kayaknya nggak ada, ya. Penolakan itu adalah hukum alam yang harus kita hadapi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Seperti halnya ada di atas, ada juga di bawah, di kanan dan di kiri, maka ada juga ya dan ada juga tidak. Kalau kita pernah nolak orang, kita pasti siap-siap akan ditolak. 3 mindset yang penting bagaimana kita bisa menghadapi penolakan ketika penolakan ini terjadi pada diri kita. Oke, yang pertama, kita harus menelan pil pahit bahwa ada sebuah pelajaran yang sangat berharga dari penolakan. Ada blessing in disguise, membuat kita jadi lebih tangguh, tidak mudah baper, tidak mudah cengeng, ya. Sama seperti orang-orang yang ototnya besar dan kuat, ya. Mereka bisa kayak gitu kenapa? Karena mereka angkat beban, kan. Proses ngangkat beban bikin otot mereka jadi lebih kuat. Nah, sama. Kita butuh beban untuk menguatkan otot-otot emosi kita, ya. Semakin sering kita menanggung beban ini, penolakan, maka otot-otot emosi kita akan menjadi jauh lebih terlatih dan jauh lebih kuat. Yang kedua, kita jadi lebih bijaksana. Nah, bijaksananya itu di mana? Perhatikan definisi dari kata penolakan. Penolakan adalah ketika manfaat atau keuntungan yang kamu tawarkan belum dipahami oleh calon pembeli. Misalnya, kamu melamar pekerjaan. Kamu ingin menawarkan skill, pengalamanmu, ilmu kamu yang kamu yakin bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang kamu lamar. Tapi si HRD-nya belum menerima atau belum mengerti atau belum mengaitkan antara kebutuhan perusahaan dengan manfaat atau keuntungan yang kamu tawarkan. Kalau ini belum ketemu, berarti mereka belum butuh. Akibatnya kamu ditolak. Berarti penolakan adalah manfaat yang belum dipahami. Nah, kalau kita mengerti itu, berarti yang ditolak bukan diri kita. Yang ditolak adalah manfaat yang kita tawarkan. Ini penting banget untuk kita pahami supaya kita nggak baper gitu. Jangan sampai kita merasa diri kita yang ditolak, padahal bukan. Manfaat atau pemikiran kita lah yang ditolak. Itu yang kedua, lebih bijak. Yang ketiga, kita jadi lebih pintar. Lebih pintar. Misalnya, kalau saya punya HP dan saya ingin punya aplikasi Zoom, dan saya tidak punya aplikasi Zoom sebelumnya, kan harus download dulu. Ketika saya download, katakanlah apa yang terjadi, HP Anda atau laptop Anda tidak kompatibel, misalnya. Berarti Anda harus upgrade, kan? Tambah memori, kan? Supaya cukup untuk menampung aplikasi yang baru. Nah, sama. Kalau kita ditolak, berarti kapasitas kita belum nyampe ke sana. Kita harus tambah, harus upgrade diri kita. Penolakan membuat kita menyadari bahwa kita butuh meningkatkan diri. Kalau misalnya orang sukses, orang berhasil, apa yang mereka lakukan? Kan mereka merayakan, lupa diri gitu. Tapi hanya ketika kita ditolak, disitulah kita jadi mikir. Ditolak, baper, dan gara-gara baper kita mikir. Apa yang kita pikirkan? Kita mikir agar lain kali penolakannya menjadi lebih sedikit atau lebih bisa diminimalkan, ya. Apa yang kita pikirkan? Kita mikirin bagaimana caranya, kan? Bagaimana caranya agar lain kali penolakannya menjadi lebih dapat diantisipasi, begitu. Oleh karena itu, penolakan membuat kita menjadi lebih pintar, lebih kreatif. Karena penolakan adalah soal manfaat yang belum dipahami, ini kesempatan untuk mikirin gimana kita bisa meningkatkan manfaat yang kita tawarkan sehingga orang merasa untung. Karena penolakan adalah ketika orang
merasa apa yang dia keluarkan dengan apa yang dia dapatkan itu tidak seimbang. Yang dia keluarkan lebih tinggi dari yang dia dapatkan, jelas ditolak. Tapi kalau kita bisa membuat seolah-olah yang mereka terima lebih banyak untungnya, manfaatnya daripada yang mereka keluarkan, maka orang niscaya akan menjadi tertarik dan kemudian mereka akan membeli. Jadi penolakan itu adalah merupakan sebuah tanda ini saatnya mengupgrade diri kita, menambah kapasitas kita, sehingga kali berikutnya orang menjadi lebih sulit untuk menolak kita. Mudah-mudahan 3 tips sederhana ini bisa memberikan sebuah inspirasi agar kita lebih tangguh, lebih siap ketika menghadapi penolakan. Thank you for watching, sampai jumpa di episode yang berikutnya.